sejahtera untuk kita semuanya. Saya informasikan mengapa PSBB diperpanjang. Nah, ini tentu dengan dasar yang kuat, maka PSBB diperpanjang oleh pemerintah Kabupaten Kapuas berdasarkan hasil dari kajian dari Dinas Kesehatan, dan tentu ini mengambil satu keputusan perpanjangan PSBB. Seluruh OPD terkait dan masyarakat, tokoh masyarakat dilibatkan. Lalu kita mengambil satu kesimpulan, pelaksanaan PSBB tahap 2 di Kabupaten Kapuas perlu disikapi dengan baik sehingga kita bisa lebih cepat memutus pandemi COVID-19 ini. Nah, PSBB dilaksanakan secara parsial di 7 kecamatan. Kenapa di 7 kecamatan? Ini juga dengan dasar hasil kajian dari Dinas Kesehatan bahwa di 7 kecamatan ini sangat rentan terhadap penularan COVID-19. Itu makanya kita secara parsial di 7 kecamatan. Dan terus selanjutnya juga bagaimana mekanisme pelaksanaan PSBB tahap 2 di Kabupaten Kapuas. Kita tetap mengacu kepada Pergub nomor 31 tahun 2020 yang mengatur pelaksanaan PSBB di wilayah Kabupaten Kapuas. Kita memang mendapat surat permohonan dari pelaku ekonomi. Nah, ini juga sudah kita akomodir, kita rapatkan, karena kita berkomitmen di dalam pelaksanaan PSBB harus secara humanis dan tidak mematikan ekonomi. Kita harus tetap jaga pergerakan ekonomi. Maka untuk itu di pasal 13 Pergub nomor 31 tentang pelaksanaan PSBB yang di pengaturannya di sana jam operasional toko modern, UMKM, kita akomodir permohonan dari mereka yang semula di Pergub itu dimulai aktivitas dari pukul 9 sampai dengan pukul 15. Nah, berkaitan dengan permohonan dimaksud, kita rapatkan secara maksimal dengan OPD terkait dan kita minta tanggapan dari Dinas Kesehatan terkait dengan penanganan kasus COVID-nya. Akhirnya disepakati jam operasional berubah. Kita akomodir keinginan dari pelaku-pelaku ekonomi yang semula pukul 9 dimulai berakhir pukul 15. Sekarang kita sepakati pukul 7 pagi dimulai dan berakhir pukul 19. Itu untuk pasar modern seperti Alfamart, Indomaret, UMKM. Nah, selebihnya tetap berlaku seperti kuliner. Kita pelaku kuliner tetap seperti jam yang ada di awal sebelum ada perubahan satu pasal ini, tetap dia jam 7 pagi sampai dengan pukul 19. Nah, baru pukul 20 mulai berlaku jam malam. Nah, ini saya menghimbau ke seluruh masyarakat Kabupaten Kapuas. Kondisi saat ini kita masih memprihatinkan. Banyak yang meninggal dari yang kena, yang swab positif di Kabupaten Kapuas ini. Karena kita betul-betul harus menjaga, menaati protokol COVID, protokol kesehatan. Yang pertama, kalau keluar rumah sering harus pakai masker, jaga jarak, sering-sering cuci tangan. Kalau tidak ada yang perlu untuk keluar rumah, lebih baik di dalam rumah saja. Karena wabah COVID-19 ini sudah meluas. Sudah banyak warga kita yang kena
penyebaran ini OTG, orang tanpa gejala. Nah, mengenai data yang disampaikan melalui gugus COVID dalam hal ini Dinas Kesehatan kan sangat memprihatinkan ini. Kumulatif per tanggal kemarin sudah 142 orang yang positif. Nah, yang sembuh dari penanganan baru 18 orang. Yang meninggal 19 orang. Ini kasus yang swabnya positif. Masih ada PDP yang sudah meninggal belum keluar swabnya. Kenapa ini membludak dalam 2-3 hari terakhir ini? Ini karena kita menunggu hasil daripada swab masyarakat kita yang dilakukan swab, kita tunggu hasilnya dari wilayah Banjarmasin maupun dari Palangkaraya. Nah, sekali lagi saya mengimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kapuas, kita jaga diri. Sekarang ini kita harus berdayakan diri kita ini sendiri dan masyarakat kecil, kelompok kecil, supaya contoh, saya berdayakan diri saya dengan kelompok saya masyarakat kecil dalam rumah tangga, dalam lingkungan gang. Nah ini supaya kita betul-betul bisa terhindar dari persoalan ini dan kita bisa cepat memutusnya kasus COVID-19 ini. Nah ini yang saya kira yang perlu saya informasikan kepada kita semua. Sekali lagi, para pelaku ekonomi, para pelaku kuliner, ikuti, taati peraturan Bupati nomor 31 tahun 2020. Di sana sudah diatur jelas. Apabila tiba saatnya kita mulai beraktivitas, mari kita beraktivitas. Sudah tiba saatnya berakhir jam aktivitas itu, mari kita taati jam aktivitas itu, kita berhenti istirahat di dalam rumah. Tidak usah berbondong-bondong keluar, tidak usah. Kalau tidak penting, tidak usah. Lebih baik kita istirahat di dalam rumah. Itu himbauan kami, semoga ini bermanfaat. Sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Kabupaten Kapuas. Kita jaga Kapuas yang kita cintai, kota air ini. Ya, untuk rekan-rekan camat selaku ketua gugus COVID di kecamatan, kita sudah jelas aturannya. Saya menghimbau supaya bekerja sama yang baik dengan puskesmas, kepala desa, kelurahan, sehingga di level kecamatan juga berjalan protokol kesehatan dengan baik. Nah, di luar yang dari 7 kecamatan tadi, berarti ada kita 10 kecamatan. Saya mengharapkan lakukan surat edaran Pak Bupati mengenai penanggulangan COVID-19. Jangan henti-henti. Saya kira ini saja. Mari kita berkoordinasi apabila ada hal-hal yang mendesak di luar dari 7 kecamatan ini, 10 kecamatan, segera kita berkoordinasi, komunikasi dibangun sehingga sekecil apapun persoalan itu, kalau kita kelola informasi itu dengan baik, kita bisa cepat mengatasinya dengan baik juga. Terima kasih.